Ya, mari anak-anak kita berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangan. Tutup mata. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk belajar. Berkati kami, berkati kesehatan, berkati kepandaian, agar kami semua dapat belajar hari ini dengan sungguh-sungguh. Meskipun kami saling berjauhan, tetapi Tuhan melalui perangkat Zoom ini kami boleh didekatkan, boleh disatukan, sehingga kami bisa melihat kondisi satu dengan yang lain. Tapi teman-teman kami yang belum hadir, masih tidur atau mungkin lupa, atau juga yang masih males untuk belajar, Tuhan berikan semangat, Tuhan tarik tangan kasih-Nya sehingga anak-anak-Mu dapat belajar dengan baik. Berkati materi yang akan kami terima pada saat ini, lebih Pak Guru yang akan menyampaikan materi, kiranya Tuhan memberkati. Sebelumnya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat kami renungkan bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah kalian puji Tuhan tadi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pak Guru minta Grace untuk membaca firman Tuhan yang ada di monitor ini, Grace. Baca Grace, judulnya Kembali Rukun. Bacaannya dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Nah, ini firman Tuhannya ini, Lukas 23 ayat 43. Silakan, Grace. Oke, Pak. Kembali rukun, Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Best Kids, coba kita renungkan perbuatan kita kepada anggota keluarga kita. Apakah dalam beberapa waktu belakangan kita pernah menyakiti atau menyinggung perasaan saudara atau orang tua kita? Daftarkanlah siapa saja yang pernah kita singgung atau sakiti hatinya, dan temukanlah cara untuk membuat hubungan kita menjadi lebih baik. Ingatlah bahwa Yesus memberi teladan dengan datang dan mendekati manusia agar hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik. Kita pun belajar untuk merendahkan hati dengan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Berbagilah cerita dengan keluargamu. Kamu bisa mendengar cerita dari keluargamu. Setelah itu, untuk mencontoh Tuhan Yesus, buatlah dengan baik. Kamu bisa mewarnainya. Selain itu, kamu bisa menempelkan di mana pun kamu mau. Kalimat itu akan menjadi penguatan untuk mencontoh Tuhan Yesus. Buatlah dengan baik. Penguatan bagi keluargamu. Ya, untuk mencontoh Tuhan Yesus. Buatlah dengan baik. Kamu bisa mewarnainya. Selain itu, kamu bisa menempelkan dimanapun kamu mau. Kalimat itu akan menjadi penguatan. Setelah itu, jangan lupa tutuplah renungan ini dengan doa bersama. Ya. Terima kasih, Grace. Sekarang Pak Guru minta Bertrand, ya. Pak Guru minta Bertrand menutup renungan pagi ini. Tapi sebelum ditutup, ya anak-anak, tadi firman Tuhan pagi ini mengingatkan, ya, bahwa kita sering, ya, setiap hari kita sebagai manusia sering menyinggung perasaan orang lain, ya. Kalau di rumah pasti kita
menyinggung perasaan adikmu, kakakmu, mungkin orang tua, bahkan sampai melukai hatinya, sampai menyakiti hati saudara kita. Ya, mungkin di dalam handphone kalau kalian berbicara dengan temanmu, menelpon, itu juga pernah menyinggung perasaan temanmu. Nah, diingatkan ya, pagi ini kita untuk apa? Merendahkan hati kita, memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, yaitu bisa dengan cara meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, atau kita berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan kita, ya. Itu kita diingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kalau kita sudah mengampuni, ya istilahnya bertobat, tidak akan mengulangi lagi, seperti penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus, ya, di sebelahnya Yesus itu, bahkan Yesus berkata, ya sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, itu kalau kita percaya Tuhan Yesus Juru Selamat, kita mau mohon ampun, tidak akan mengulang lagi, pasti Yesus mau mengampuni kesalahan kita. Ya, oke, itu kata kuncinya adalah mengampuni, ya, pada orang-orang yang sudah kita sakiti. Ya, kemudian mohon Betran untuk menutup renungan pagi ini. Silakan Betran, buka mic-nya. Mari kita berdoa. Semua akan dipimpin oleh Betran. Ya, silakan Betran. Tuhan, kami sudah selesai untuk membaca renungan Tuhan. Tuhan, habis ini kita akan belajar, kiranya Kau berikan kami kecerdasan untuk belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Betran. Ya, sudah ada 20 anak yang masuk, ya. Oke, selamat pagi yang baru masuk. Kalian buka videonya dong ya. Kameranya dibuka karena Bu Yana juga akan melihat kesungguhan kalian belajar. Boleh kalian sambil minum, sambil makan boleh kok ya. Karena sudah hampir setahun Bu Yana juga tidak melihat wajah kalian, hanya melalui Zoom ini ya. Oke, anak-anak, kita akan lanjut pelajaran hari ini bahasa Indonesia ya. Materinya masih sama, yaitu tentang bagian-bagian surat ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis surat ya, jenis-jenis surat. Bahkan sudah mendefinisikan jenis-jenis surat, khususnya surat undangan ya, surat undangan. Bahkan kalian juga sudah membuat yang Pak Guru suruh buat, kalian hanya surat tidak resmi ya, yang tidak resmi seperti undangan hari ulang tahunmu ya. Semuanya udah baik, tapi ada beberapa anak yang belum ngumpul loh ya. Ya, ada beberapa anak yang belum ngumpul. Nah, untuk hari ini anak-anak, sebelum Pak Guru lanjutkan pelajaran tentang bagian-bagian surat ya, masih ingat nggak apa yang jenis-jenis surat? Jenis-jenis surat undangan itu ada berapa jenis kemarin? Siapa yang bisa? Ada Bapak. Apa Jen? Jenis-jenis surat undangan kemarin dibagi menjadi berapa macam? 3. 3. Apa saja? Jadi 3, Pak. Apa saja? Resmi, setengah resmi, sama tidak resmi, Pak. Oke, masih ingat ya? Surat undangan resmi, surat undangan tidak resmi, dan surat tidak resmi. Kalian sudah tahu ya bentuknya yang kemarin ya, yang surat undangan resmi, setengah resmi, dan yang tidak
resmi. Oke, anak-anak. Siapa yang masih ingat apa itu surat undangan resmi? Apa? Surat undangan resmi. Kalau lupa boleh baca bukunya. Yo, siapa yang tahu surat undangan resmi? Surat yang dibuat lembaga atau Ayo Marcel. Yang keras suaranya masih kecil Marcel. Surat. jenis surat undangan yang dibuat lembaga atau organisasi. Iya. Itu surat undangan resmi. Nah, ciri-cirinya apa surat undangan resmi itu? Ciri-cirinya. Oke, ciri-cirinya ayo. Menggunakan kepala surat. Ciri-cirinya ya, terus Menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi. baku atau bahasa resmi, terus Digunakan untuk keperluan resmi. digunakan untuk keperluan resmi. Ya, terus Terdapat nomor lampiran atau perihal. Iya, itu ya ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan lanjut pelajaran kita hari ini bagian-bagian surat. Kalau kemarin hanya baru pengetahuan umumnya, sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian suratnya. Ya. Oke, ini yang foto kalian tadi ya. Oke, hari ini kita belajar tentang bagian-bagian surat ya. Bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat itu apa saja sih? Kira-kira? Siapa yang masih ingat bagian-bagian surat? Atau sudah baca, sudah duluan dari Pak Guru di rumah tadi malam sudah baca? Bagian-bagian surat satu aja. Salom apa kira-kira Salom? Ada yang sudah baca bukunya coba di rumah. Kira-kira apa Salom? Isi surat, Pak. Isi surat. Iya, ada isi. Surat pasti ada isinya ya. Soalnya kayak kelas berapa itu pernah diajarin juga, Pak. Oh, pernah diajarin ya. Ya, bagus. Salah satunya isi surat. Terus apa lagi kira-kira? Bagian-bagian dari surat itu. Ada isi surat, terus ada apa kira-kira? Kepala surat, Pak. Ada kepala surat, ya bagus. Apalagi? Ada pembuka surat. Ya kalau mau ngomong, mau bicara itu kan secara tertulis ada pembuka surat. Terus isi surat. Terus yang ketiga apa? Yang ada pembuka surat, isi surat, ada penutup surat. Ini yang contohnya, tapi masih banyak bagian-bagian suratnya. Ya, tidak hanya itu saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini bagian-bagian surat ya. Bagian-bagian surat anak-anak. Ini kita lihat kalau yang menggunakan handphone mungkin tulisannya terlalu kecil ya, tapi kalau kalian pakai laptop ya, kalau pakai laptop tulisannya nampak ya. Ya, nanti bisa diulang lagi setelah pelajaran ini, kalian bisa masuk ke Google Classroom, diperjelas lagi, di zoom lagi nanti bagian-bagian ini ya. Tapi kalau yang sudah pakai laptop tidak. Nah, ini bagian-bagian surat ya, anak-anak ya. Bagian-bagian surat di sini. Nah, ini ada kepala surat. Wah, kok surat kok ada kepalanya, Pak? Iya. Atau kop ya di sini. Nah, ini kepala surat. Nah, ini kepala suratnya di sini. Nah, ini namanya kepala surat atau kop surat. Ya. Biasanya ini surat resmi ya, anak-anak ya. Surat yang dibuat instansi atau kantor pasti ada kop suratnya kayak gini. Nah, pasti ada logo. Nah, ini logo. Ini logo namanya ya. Logo instansi ya, atau logo kantor yayasan atau kantor apa saja biasanya punya ya. Kantor kalau lembaga swasta biasanya punya logo sendiri-sendiri. Tapi kalau lembaga pemerintahan logonya sama ya. Misalnya pemerintahan Kota Metro ya logonya sama. Di sini logo. Ya.
Ini logo namanya. Nah, jadi kepala surat. Yang atas ini kop surat atau kepala surat ya. Kemudian di sini ada nama dan alamat tujuan. Nah, di sini. Nama, alamat tujuan. Nah, di sini nih ya. Nah, oke di sini. Ini nama, alamat tujuan. Nah, di sini nih. Nama, alamat tujuan. Oke, ya. Terus di sini ada kata dengan hormat. Dengan hormat, dengan ini kami mengharapkan. Nah, ini namanya pembuka surat ya. Nah, ini ada pembuka surat. Ya. Ini pembuka surat. Nah, kemudian ada pembuka, berarti ada isi surat. Nah, isi suratnya di sini. Nah, ini ya. Ini isi suratnya di sini. Nah, isi surat. Isinya apa? Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu, Saudara, garis miring saudari pada isinya hari tanggal, isinya hari tanggal ya ditulis, waktu, kemudian tempat ya, tempat acara itu di mana, terus keperluan ya. Keperluannya apa ini? Pembahasan pembangunan jalan dusun misalnya ya. Ini keperluannya, kepentingannya di sini nih ya. Terus ada lagi penutup surat. Nah, ini penutup suratnya. Di sini nih ya. Penutup surat. Nah, penutup surat biasanya diakhiri dengan kata demikian ya, anak-anak. Demikian undangan ini kami sampaikan. Ya, atas perhatiannya dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Biasanya seperti itu. Berarti ada kata demikian undangan ini kami sampaikan. Terus ada kata sekian dan terima kasih. Terima kasih di sini. Ya. Kemudian ada tempat dan tanggal surat. Nah ini, tempat dan tanggal surat. Tempatnya di mana ini penulisan surat ini di mana kira-kira anak? Tempatnya Lembayung. Lembayung itu nama tempat atau nama kota ya. Nah, ini tempat dan tanggal surat di sini. Jadi surat ini dibuat pada tanggal 25 Oktober 2016. Tempatnya di Lembayung. Nah, Lembayung itu nama dusun atau nama kota atau nama kabupaten, ya nama kota biasanya, ya, nama tempat. Misalnya kita tempatnya di Metro ya di sini biasanya ditulis di Metro. Ya. Terus kepala dusun. Kepala dusun ini penulis suratnya, pembuat surat. Nah, ini pembuat suratnya namanya Dr. Andes Hendra Sanubaya. Sanubaya ini penulis suratnya. Penulisnya Hendra itu sebagai kepala, jabatannya kepala dusun, ya, kepala dusun. Nah, biasanya anak-anak Pak Guru sampaikan ya, Lembayung 25 Oktober 2016, penulisan tempat dan tanggal surat ini juga di atas di sini boleh ya. Biasanya di sini ditulis misalnya ini ya, contoh nanti kalau ada Metro. Nah, Metro penulisan tanggal ya, koma dulu ya, jangan titik, koma baru misalnya tanggal hari ini 14 April 14. Nah, April hanya huruf besar ya, April karena nama bulan. April. Nah, begini. Nah, ya April. Oke, tahunnya 2021. Nah, bisa di atas sini ya. Kalau di atas nggak ada, berarti bisa ditulis di bawah ya. Ini. Nah, kemudian nih Pak Guru ulang lagi. Kepada yang terhormat, ini nama dan tujuan. Tujuan surat ini ditujukan kepada Bapak ini Hermawan. Nah, ini tujuannya kepada Bapak Hermawan. Alamatnya Dusun Mentari, RT 01 RW 10. Nah, terus ada Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung ya. Jadi ini tujuan suratnya di sini nih. Tujuannya ke Pak Hendra ya. Nih. Sama, Bu. Kemudian alamatnya ya. Nah, kemudian penulisan tempat ini harus seperti ini. Kelurahan disingkat kel titik. Terus daerahnya Senja, huruf besar. Perhatikan ya, nanti kalau penulisan surat itu huruf besar, itu tanda baca itu harus tepat.
ya. Kecamatan disingkat ke, ya, 3 huruf titik. Lembayung, lembayung pakai huruf besar. Nah ini ya, ini anak-anak, penempatan nama tempat itu di awal harus pakai huruf besar, ya. Nama orang, bapak disingkat BPK, B huruf besar, P K huruf kecil, Hermawan hanya huruf besar, ya. Nah seperti ini. Ini bagian-bagian surat, ya, anak-anak ya. Nah sekarang kita akan melihat contoh surat. Perhatikan, kita akan melihat contoh surat resmi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan surat resmi. Oke ya. Nah, ini adalah surat resmi. Surat resmi surat yang dibuat oleh instansi atau instansi resmi atau kantor atau yayasan. Ya. Nah, ini untuk keperluan instansi. Oke, yang pertama ini kop surat, ya, ada kop surat, kemudian ada logo, ya, ada logo. Yang pertama di sini ada nih. Ini surat resmi ini kalau dipilah-pilah, nah ada 11, ya, ada 11 poin. Tetapi terkadang tidak sampai 11 juga ada. Nanti bagian mana yang tidak ada, Pak? Nah, nanti Pak Guru sampaikan ya. Yang pertama, kalau surat resmi itu pasti ada kop surat ya, Nana ya, kop surat ini sama logo. Nah, kemudian yang kedua, nah ini penulisan tempat dan tanggal di sini. Nah, Jakarta 25 Januari 2012. Nah, situ ya. Kemudian yang ketiga, nah ini ada nomor 3. Ada nomor 4, nomor 5. Nah, nomor 3, nomor 4, 5 di sini nomor 3. Surat resmi pasti ada nomor surat, anak-anak. Nah, di sini penulisannya nomor titik 2. Di sini ada nomornya. Kecil sekali ya. Ini di sini nomor surat ya. Setelah nomor surat itu pasti ada lampiran. Nah, ini lampiran. Nah, ini lampirannya ya. Ini lampiran. Yang kelima, hal ya, hal disingkat hal apa, titik 2 undangan rapat. Nah, misalnya kok Pak di lampiran itu kosong, ada yang kosong, nggak ada 1 lembar ya, itu biasanya setelah surat ini, lembar surat ini di belakangnya masih ada 1 lembar, anak-anak, lampirkan, dilampiri ya. Nah, kalau nggak ada lampirannya ya di sini ditulis kosong, ditulis red begini ya, tanda hubung seperti ini ya. Kalau lampirannya nggak ada, tapi tetap ditulis itu karena surat resmi ya. Terus yang keenam, nah yang keenam ini namanya alamat tujuan surat ini ya. Tujuan suratnya itu di sini YTH, Y-nya huruf besar, T-nya kecil, H-nya kecil, titik ya. Ketua pengadilan tinggi, Ketua pengadilan tinggi. Di hurufnya huruf besar, terus seluruh Indonesia. Sini penulisannya di tujuan suratnya di sini nomor 6 ini ya. Nah, masih seperti yang tadi. Yang ketujuh ini salam pembuka. Nah, salam pembuka biasanya salam pembukanya itu dengan hormat ya. Kalau kita biasa salam sejahtera ya, dengan hormat. Kemudian menunjuk surat deputi sekian. Nah, ini namanya pembuka surat ya. Pembuka suratnya di sini. Salam dan pembuka surat. Nah, di sini nomor 7 ya. Kemudian nomor 8. Nah, nomor 8 ini isi. Nah, ini ya. Nomor 8 sampai di sini itu isinya apa toh? Nah, isinya berarti di sini. Ini penjelasannya ini. Acaranya itu tentang apa, terus hari apa, tanggal berapa, tempatnya di mana. Nah, ini menunjukkan surat undangan itu untuk dihadiri di tempat ini, tanggal ini, jam sekian misalnya seperti ini. Ini isinya. Terus nomor 9 ini salam penutup. Nah, demikian untuk menjadi perhatian ya, atau demikian bla 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 ya. Kata penutup surat. Pokoknya ada kata demikian itu pasti penutup surat ya, Nana ya. Nah, yang ke-10 ini
Status atau jabatan, tanda tangan, nama jelas. Nah, sini statusnya itu di sini ya, Nana. Sekretaris apa ini? Mahkamah, ya, Sekretaris Mahkamah Agung RI. Ya, di sini ini jabatannya, status jabatannya. Ya, yang menulis surat siapa? Nur Hadi. Nah, Nur Hadi. Nur Hadi ini jabatannya sebagai Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nah, kemudian di sini ada stempel dan anak ya. Nah, ini yang bulat agak buram ini logo stempel. Biasanya surat resmi itu ada stempelnya di sini. Atau lembaga atau yayasan atau kantor instansi ada stempel. Stempel ini menandakan sah surat ini anak-anak ya. Ada sah lembaga ini membuat surat. Nah, yang ke-11. Nah, ini tembusan. Ya, tembusan. Nah, tembusan ini biasanya surat itu dikirim kepada siapa saja, ya. Kepada siapa saja, ya, atau pemberitahuan juga kepada siapa saja ini, ya. Ini yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI, kemudian yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, kepada Biro Hukum dan Hukum. Nah, kadang surat resmi ini juga tidak ada tembusan. Tidak tertulis, tetapi ini juga misalnya ini tidak ada, nah misalnya tidak tertulis, ini dinamakan juga tetap surat undangan resmi, ya. Ini tidak ada nggak apa-apa tembusan ini, ya. Nah itu, nah ini contoh surat resmi. Paham belum anak-anak? Paham ya? Jelas, oke. Ada yang mau tanya sampai di sini tentang bagian-bagian surat resmi? Ada? Oke ya, jadi komplit ya surat resmi ini karena yang buat kantor, yayasan, instansi, jadi semua dilengkapi, komplit 1 sampai 11 ini ada semua ini ya, surat resmi ini namanya, undangan resmi. Terus berikutnya, nah ini setengah resmi. Coba kalian perhatikan, sorry yang pertama tadi. Nah ini surat resmi ya, surat resmi anak-anak bahasanya baku ya, bahasanya resmi, baku. Tidak ada kata hey, halo, itu enggak ada ya. Datang ya di acara ini enggak ada. Ini namanya surat resmi, enggak ada ya. Enggak ada bahasa non resmi, tapi bahasanya baku ya. Oke, sekarang ini. Nah, ini contoh surat setengah resmi. Coba perhatikan atau bandingkan dengan surat yang resmi tadi anak-anak. Ada bedanya enggak kira-kira? Ada bedanya enggak kira-kira? Ada, Pak. Ada. Bedanya di apa kira-kira? Bedanya satu aja, coba. Satu di kop suratnya, Pak. Di kop suratnya. Terus apa lagi? Di kop surat tidak ada. Satu. Yang kedua. Ayo perhatikan. Kepala suratnya, Pak. Ya, kop surat sama dengan kepala surat, nah ya. Yang kedua apa kira-kira? Yang kedua. Setengah resmi loh ini, setengah resmi. Yo, apa? Kop surat tidak ada, setengah resmi ini ya. Yang kedua apa kira-kira? Ayo. Surat, Pak. Apa? Surat. Isi surat. Isi surat ada ini. Ini isi surat nah ini. Ini bahasanya, Pak. Bahasanya, Pak, bahasa. Bahasanya gimana? Marcel. Kalau yang resmi bahasanya bahasa baku. Kalau yang resmi bahasanya setengah baku, setengah biasa. Nah, mana yang setengah resmi? Setengah baku ada nggak? Ayo. Mana? Tunjukin mana yang setengah baku atau setengah resmi yang mana bahasanya? Bahasanya resmi ya anak-anak ya. Bahasanya baku ini. Tuh. Kalian perhatikan, bahasanya baku semua. Ini isi ya, ini isi suratnya. Nah, salam ini kata salam pembuka. Nah, ada tadi ya. Ini salam. Lagi, Pak. Ya. Status jabatannya.
Bentar, salam pembuka. Aduh, susah tulisnya. Ya, kopnya tidak ada ya. Kop surat, kop. Nah, Pak Guru centang ya, yang enggak ada. Kop surat tidak ada. Satu tadi ya, bedanya ya. Ingat-ingat. Kop surat tidak ada. Kop surat tidak ada Pak Guru centang. Terus apa lagi? Yang tidak ada, yang tidak sama dengan surat resmi. Kalau ini kepada Pak Saudara Sumadi di tempat ini apa namanya? Ini. Apa ini? Ini tujuan tujuan. Ya, tujuan surat. Ya, surat ini dibuat ditujukan kepada Pak Sumardi. Tujuan. Ayo, lihat dengan jeli. Beda enggak dengan surat resmi tadi? Apa? Status jabatan. Ya, status jabatan. Ya, di sini status jabatan tidak ada. Oke. Tapi penulisnya ada. Penulisnya Pak Saifuddin ada. Oke, status jabatannya berarti ini tidak mempunyai jabatan ya. Golongan biasa, orang biasa. Berarti ini tidak di kantor. Oke. Ini jabatannya ada, tapi penulis suratnya ada. Ini namanya penulis surat di sini. Penulis ya, penulis surat. Ya, penulis surat di sini. Ya. Nah, penulis suratnya di sini ada. Sekian dan terima kasih. Ini apa namanya? Sekian dan terima kasih. Apa ini? Penutup, Pak, penutup. Penutup ada sama dengan resmi ya. Ini penutup. Nah, penutup. Penutup. Jadi salam pembuka atau kata pembuka ada, isi surat ada sama, penutup surat ada, penulis surat juga ada, berarti sama. Tujuan surat juga ada, yang tidak ada kop surat. Satu lagi apa, anak-anak? Ayo. Penulisan tanggal tempat surat ada ini Pringgondani 5 Agustus 2016. Satu lagi apa? Yang tidak ada. Ayo. Logo. Logo udah sama dengan kop surat. Yang tidak ada itu apa? Surat setengah resmi di sini apa? Setelah logo, kop surat di bawahnya sini tadi ada apa? Nomor lampiran dan perihal surat. Iya, lihat yang di sini coba. Nah, ini ada lampiran nomor hal. Nah, di sini nggak ada. Berarti yang tidak ada setelah kop surat ini di sini. Ini yang tidak ada itu nomor surat, terus lampiran ya. Beliin buku ya, Mas. Lampiran, terus perihal. Perihal disingkat hal ya. Hal. Nah, ini tidak ada. Ya, kop surat. Ya. Kop surat. Kop surat tidak ada. Nomor surat tidak ada, lampiran tidak ada, halaman tidak ada. Terus di sini tadi ada tembusan, ya, ada tembusan tidak ada. Ini surat setengah resmi, ya. Tetapi bahasanya masih bahasa baku, ya, anak-anak. Bahasa resmi. Ini enggak ada yang panggilan, hey Sumadi, nanti datang ya di acara perayaan Hari Kemerdekaan. Nah, tidak ada. Jadi bahasanya resmi. Cuman yang setengah resmi tidak ada kop surat, nomor surat, lampiran, halaman tidak ada. Berarti ini ditulis oleh perorangan, ya, setengah resmi ini. Oke. Siapa yang mau tanya sampai di sini tentang surat setengah resmi, bagian-bagian setengah resmi? Ada? Jelas? Loh, kok diem semua? Atau belas? Gimana, Jen? Jelas. Oke, kalau jelas lanjut. Nah, ini surat tidak resmi. Surat undangan tidak resmi. Ya, surat tidak resmi. Surat tidak resmi. Kira-kira apa yang
membedakan surat resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Sekarang yang tidak resmi ini, contohnya apa? Bahasanya, Pak. Bahasanya apa? Bahasanya tidak baku, Pak. Bahasanya tidak baku. Nah, di sini ada kata teman-temanku ya, yang baik. Nah, ini datang ya. Nah, ini tulisan ya aja pakai ya. YACH ya. Di acara ulang tahunku. Nah, jadi bedanya dengan surat resmi, kop surat jelas tidak ada ya. Mau ulang tahun aja pakai kop surat ya. Nah, ya. Terus nomor, wah, nomor surat. Mau ulang tahun aja pakai nomor surat. Terus lampiran juga enggak ada ya. Lampiran. Terus hal ini juga enggak ada. Nomornya, Pak. Tidak ada. Nomornya. Nomornya enggak ada, ini nomornya enggak ada. Tapi isi suratnya ada enggak, anak-anak? Isi Ada. suratnya ada, ini isi surat nih. Ya, ini isi surat ini ya. Ini namanya isi surat. Nah, ini isi surat. Kata-kata pembuka ada enggak? Ada. Ada, mana? Teman-temanku yang baik datang ya. Ya, ini kata-kata pembuka. Kata-kata pembukanya pakai bahasa tidak resmi. Ini pembuka ya. Ya, tidak resmi kan boleh pembukanya. Pembukanya supaya akrab ya pembukanya. Terus penutupnya ada enggak? Salam manis. Ya, salam manis ini penutup suratnya. Penutup. Yang nulis surat ada enggak? Ada. Yang undang. Ada. Siapa namanya? Siapa? Enggak ada. Rahmat. Ini Rahmadinia ini Rahmadinia. Nah, ini Rahmadinia ini penulis suratnya ya, yang undang. Penulis surat. Nah, jabatan ditulis. Stempelnya juga enggak ada ya. Yang tidak ada berarti kop surat tidak ada, nomor, halaman juga tidak ada. Terus yang dituju ada enggak anak-anak? Pak, enggak ada, Pak. Ada ya? Ada. Ada. Biasanya ini di amplop ya, di amplopnya atau di halaman depan disisipin di acara ulang tahunku. Nah, di sini biasanya ada ditulis ya, siapa gitu ya. Yang ada isi surat, pembuka surat, penutup surat, penulis surat ada. Jadi penulis surat, isi surat, penutup surat, pembuka surat itu ada sama dengan surat resmi dan setengah resmi. Cuman yang bedanya kop surat, nomor surat itu ya. Oke. Ada yang mau tanya sampai di sini ya, anak-anak? Pak, saya belum jelas tentang surat resmi, surat tidak resmi, surat setengah resmi. Siapa mau tanya? Sudah? Sudah semua salon? Sudah? Jennifer? Udah, Pak. Oke. Pak, sudah. Pak, udah. Oke, sekarang Pak Guru tanya, Betran ini nomor 1 ini apa Betran? Sekarang ini cek apa? Tanya jawab. Nomor 1 ini namanya apa Betran? Apa? Ini surat resmi. Apa Betran? Kepala surat. Kepala surat atau kop surat. Terus ini namanya apa Betran? Nomor 2. Nomor 2 ini. Ya, nomor 2. Nomor 2 si Salom. Nomor 2 apa? Salom, nomor 2 ini apa, Lom? Klaten 12 Februari 2008. Maksudnya apa ini, Lom, Salom? Tanggal. Tanggal apa? Tanggal surat. Tanggal penulisan surat. Kalau Klaten ini apa, Lom? Klaten, Lom. Tempat. Nah, jadi kalau ditanya nomor 2 ini apa, Nana? Oh, nomor 2 ini tempat penulisan surat, tempat dan tanggal penulisan surat ya. Sekarang nomor 3 Jennifer. Nomor 3 Jennifer apa nih? Jennifer.
Ah, Evelyn, ayo. Apa Evelyn? Evelyn. Loh, malah mulutnya dipukuli Evelyn, ditanya kok. Halo, panggilan Evelyn. Panggilan Evelyn. Evelyn, malah mokal-mokalan molot. Evelyn, halo. Ditanya kok, apa Evelyn nomor 3 ini apa Evelyn? Ayo, Evelyn nomor 3 ini apa Evelyn? Ayo. Hah? Evelyn. Nggak tahu. Oh, Lovely. Evelyn nggak nyimak, nanti ditanya suruh kerja mandiri nggak bisa. Lovely, halo panggilan Lovely. Ayo, Lovely. Mana Lovely? Tidak ada. Michael Tambun, nomor 3 ini apa? Michael Tambun. Ayo. Apa Michael Tambun? Jawab dong. Ini namanya apa? Ini loh. Nih kesini namanya apa Michael Tambun? Aku, Pak. Ya, apa Jen? Jen? Ah, Evelyn, Michael Tambun dengar. Ini namanya nomor surat. Ya. Di sini lampirannya tidak ada ya. Nomor 4 sekarang. Nomor 4 ini apa? Felicia Fendi. Perihal surat. Perihal surat. Nah, di sini ada tulisan perihal, disingkat hal ya. Lampiran juga disingkat lam, gitu aja ya, lam. Perihal, perihal pemberitahuan ya. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5 seriously. Seriously, nomor 5 ini apa nih? Bagian apa ini? Seriously. Aku, Pak. Oke, siapa tadi? Marcel. Alamat, Pak. Aku, Pak. Oke, alamat apa? Nah, alamat apa? Ayo. alamat tempat. Alamat tempat sama aja. Alamat apa? Ayo. Sini. Ayo, Alamat tujuan. Iya. Nomor 5 ini adalah tujuan surat. Tujuannya ke Bapak atau Ibu atau wali murid SD Sukamaju di Klaten. Tujuan. Masa lupa? Ayo. Tujuan surat atau alamat surat yang akan dituju. Nanti diberikan kepada itu. Orang tua wali murid. Terus nomor 6. Nomor 6. Otniel. Halo Otniel. Panggilan Otniel. Otniel. Halo Otniel. Oh tidur Otniel ya? Aku, Pak. Otniel tidur ini kayaknya di mobil ini Otniel. Halo Otniel. Otniel. Panggilan Oh. Otniel. Bangun, bangun. Ayo bangun Otniel. Ayo. Bangun, bangun. Ini udah buka Otniel. Bangun, bangun. Ayo bangun, bangun. Otniel, ini nomor 6 ini apa Otniel? Ayo. Isi surat. Nomor 6 kok isi surat? Aku, Dengan Pak. Ayo. Buka surat. Buka. Pembuka surat, kata-kata pembuka ya, pembuka. Waduh, Otniel tidur. Nah ini nomor 7 sampai sini. Nomor 7 panggilan Michael Jordan udah masuk belum ini? Michael Jordan, ayo. Aku, Pak. Ayo. Aku, Pak. Aku, Pak. Aku, Pak. Si Evelyn. Ayo Evelyn, nomor 7 ini apa Evelyn? Ayo Evelyn. Jawab Evelyn. Nomor 7 ini apa Evelyn? Di sini ada pembuka surat, di sini nomor 7 apa Evelyn? Nih. Namanya.
Nggak tahu? Waduh, Pak Guru jelaskan sampai merocos. Surat, Pak. Isi surat, isi ya. Oke. Terus ini sehubungan dengan hal itu, ini ada kata demikian. Nah, nomor 8. Apa ini? Penutup surat. Surat, Pak, penutup. Penutup. Terus di sini ada Kepala Sekolah Setyo Nugroho. Nah, nomor 9. Apa ini, yo? Status atau jabatan dan tangan. Iya, status jabatan, nama penulis surat. Penulis suratnya adalah Setyo Nugroho. Nah, ada 9 ya, ada 9 poin ini. Ada 9 poin. Ini dinamakan surat apa ini? Resmi, Pak. Surat resmi, dinamakan surat resmi ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Tidak ada. Nah, ada waktu 10 menit. Ayo kita berlatih. Ya. Siapkan pena, terus buku. Nah, kalian tulis di sini penilaian pengetahuan ya, pengetahuan setelah kami belajar tadi, macam-macam bagian-bagian surat resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Ini kalian tulis di sini. Nah, sekarang Pak Guru tunggu. Ini 5 menit. Nanti yang keterampilan juga ada. Nah, keterampilan ini bisa dikumpul Pak Guru kasih waktu 3 hari ya dari sekarang. Berarti hari Jumat nanti dikumpul. Nah, sekarang ini dulu. Nah, yang pengetahuan. Nah, ini kerjakan di sini ya. Setelah kalian kerjakan, nanti kalau sudah selesai semua Pak, selesai ini pelajaran Pak Guru, nanti kalian kirim ke WA Pak Guru foto hasil kerjamu, nanti kirim ke Pak Guru ya. Nah, Pak Guru tunggu 5 menit. Ini jenis surat undangan. Tadi ada undangan resmi, ada setengah resmi, ada tidak resmi. Persamaannya apa anak-anak di sini? Persamaannya Pak, tabelnya dibuat nggak? Nggak dibuat nggak apa-apa. Mau dibuat ya lebih bagus ya. Nggak dibuat nggak apa-apa. Misalnya persamaan, tulis di atas persamaan surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Terus di bawahnya ditulis persamaannya apa? 1. Nah, tadi ada apa? Ya, persamaannya 2. Apa? Ya, 3. Nah, apa? Yang keempat apa? Dan seterusnya. Yang kalian tulis satu persatu persamaannya apa? Ada apa? Nomor 2 ada apanya? Nomor 3 sama-sama mempunyai apa? Sama-sama ditulis ininya, misalnya seperti itu. Terus perbedaannya, ya, perbedaannya apa? Ya, perbedaannya kalau surat resmi ini apa? Ya, kalau setengah resmi ini apa aja? Ya, apa aja bedanya? Jadi tulis tadi ketika Pak Guru jelaskan tadi ada apa aja yang bedanya ya. Nah, kalau yang perbedaannya undangan resmi tadi banyak, ada 11 tadi ya. Ada ini. Nah, ada 11 atau berapa tadi? Sampai 11 tadi. Mungkin bahasanya menggunakan bahasa ini. Nah, yang tidak resmi ditulis di sini. Jadi tahu. Atau ditulis ciri-cirinya boleh. Ya, perbedaannya ini ya. Nah, yuk Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ya, kemarin kan sudah tentang belajar jenis surat, terus ciri-cirinya ada. Sekarang persamaannya ditulis. Dibuat ya Pak? Iya loh, masa cuma dilihat aja. Dibikin tabelnya ya? Boleh dibikin tabelnya, boleh. Tidak dibikin tabel, boleh. Ya. Oke, Pak Guru tunggu 5 menit. Ingat, ini dikerjakan hari ini. Setelah kerjakan selesai, semuanya Pak Guru tutup sampai jam 9 tadi karena molor sampai 9.15. Nah, ini masih ada waktu 8 menit kerjakan yang ini. Ya. Pak, itu masing-masing tulis berapa Pak? Persamaan, perbedaan? Persamaannya tadi setelah melihat tayangan
surat resmi tadi, setengah resmi itu ada apa? Yang sama-sama ada di surat undangan resmi, sama undangan setengah resmi, sama yang tidak resmi itu apa? Persamaannya apa yang di sana tadi? Ya. Sama-sama memiliki apa? 2 atau berapa, Pak? Ya kalau ketemu 3 ya boleh 3, 4 ya 4, 5 ya 5, ketemu 1 atau 2 ya tulis itu. Sama-sama memiliki apa? Sama-sama ditulis apanya, gitu boleh persamaannya. Ya, kalau bedanya undangan resmi itu ini ciri-cirinya kemarin, tidak resmi, setengah resmi ini, tidak resmi ini tadi. Tahu kan? Kan sudah membuat sendiri kemarin pengertian surat undangan resmi, setengah resmi, tidak resmi kan sudah ditulis. Kalau tidak tahu ciri-cirinya boleh lihat di buku kalian yang kemarin catatannya ada kan? Ya, sambil mengingat. Ya. Ini. Terus nanti untuk PR-mu ini dikumpul 3 hari. Ya, dengerin dulu. Yang ketiga ini cari surat kemarin sudah ya. Ini enggak usah karena kemarin kalian sudah memfoto, mengumpulkan ke Pak Guru contoh surat undangan di rumahmu itu ya. Yang resmi udah, yang belum aja, yang belum ngumpul di store ya. Yang belum di store. Nah, yang kedua ini ada yang dikerjakan. Buatlah surat undangan yang berisi tentang pemberitahuan. Nah, ini surat undangan bebas. Bebas itu boleh kamu surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Terus ditulis bagian-bagiannya. Setelah kamu tulis surat itu, oh nomor 1 ini bagian apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Gitu. Paham ya? Nah, ini nanti tugas ini bisa dilihat di Google Classroom saja. Sekarang kerjakan yang ini aja, yang pengetahuan ini. Itu tadi untuk PR. Nah, ini sekarang ya, yang ini kerjakan sekarang. Oke, yuk kerjakan. Pak Guru lihat satu persatu dari monitor Pak Guru. Nah, bekerja atau enggak ya? Yuk, kameranya dibuka semua biar Pak Guru tahu lihat proses kamu mengerjakannya. Yuk, kameranya dibuka. Celis, Ratu, Rara, Albert, Lovely, Kevin, dibuka dong kameranya biar Pak Guru tahu kerjakannya. Otniel ini di rumah apa di mobil? Halo, Otniel, panggilan Otniel. Otniel, di rumah apa di mobil ini Otniel? Suara Pak Guru kedengaran Otniel? Kok kameranya goyang-goyang terus? Panggilan Otniel. Nggak denger ya Otniel ya? Michael Tambun denger nggak? Suara Pak Guru di tempatnya Michael Tambun denger nggak? Dengar, Pak. Oh, denger ya? Oh, ini Otniel nggak denger ya? Nggak tahu ya? Halo Otniel. Apa, Pak? Otniel dengar suara Pak Guru? Dengar. Oh, denger. Kenapa di mute? Dari tadi goyang-goyang terus. Tahu tugasnya Otniel? Tugasnya hari ini? Otniel Tanionto. Halo. Otniel. Oh. Otniel. Kalau dipanggil nggak dengar, Pak Guru tulis ini aja berarti. Otniel, ya. Rara itu siapa, Pak? Nah. Halo, Otniel. Otniel, kok nggak dengar? Gimana? Salam. Salam apa? Otniel dikerjakan ya. Ini dikerjakan Otniel. Ya. Ya. Pak. Pak. Oke, siapa? Ratu apa siapa ini? Itu Rara, Pak. Ratu ini siapa? Rara.
Oh, ya. Ada tanya apa? Tanya apa, Nak? Ya siapa Pak Rara? Pak Guru nggak tahu ini. Rara apa Pak? Oke, 3 menit lagi. Selesai nggak kira-kira anak-anak hari ini? Selesai nggak? Tulis dulu ya ininya ya, tulis dulu persamaan perbedaannya. Oke, karena waktunya sudah habis, tinggal 2 menit lagi. Ya, Pak Guru akhiri aja. Kalian catat dulu poin-poin tugasnya. Kalau nggak jelas nanti bisa lihat di Google Classroom ya. Nah, akan Pak Guru akhiri pelajaran kita hari ini karena Bu Yana juga ada tugas yang lain ya. Nanti kalau setelah selesai, ini untuk kalian kerjakan ya di rumahmu, nanti dikirim ke Pak Guru di WA di WA masing-masing ya. Difoto ini Pak, yang persamaan perbedaannya sudah selesai. Yang untuk yang ini, keterampilan ini, nah yang nomor 2 aja buat surat undangan berisi. Nah, yang nomor 2 aja buat surat undangan berisi tentang. Ya, ini hari Jumat. Pak Guru terima hari Jumat nanti ya. Nomor 1 nggak usah ya Pak? Nomor 1 nggak usah karena kalian kemarin sudah Pak Guru suruh mencari contoh surat resmi, tidak resmi, surat resmi. Ya. Oke. Ada yang mau tanya sebelum Pak Guru akhiri pelajaran hari ini? Tidak ada? Jelas semua ya? Oke, kalau belum jelas bisa diputar ulang atau dilihat di Google Classroom ya. Oke, Pak Guru akhiri pelajaran kita hari ini. Selamat pagi semuanya. Yuk kita tutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dan menjaga perangkat kami semua boleh berjalan dengan lancar saat kami menerima pembelajaran daring pada siang hari ini. Tuhan, berkati kami semuanya agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan takut akan Tuhan. Berkati teman-teman kami yang lain, berkati Bapak Ibu Guru, kiranya kami semuanya dalam keadaan sehat, sehingga waktunya nanti tiba, kami boleh berkumpul lagi untuk belajar di sekolah. Berkati juga orang tua kami yang selalu mendampingi, mengajari kami belajar di rumah. Ini sudah selesai, teman-teman. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih semua anak-anak. Selamat siang Bu Yohana. Kita berjumpa kembali. Ada yang disampaikan Bu Yohana mungkin? Ya, terima kasih Pak Pendi. Mohon maaf Pak Pendi, saya lihat Michael Jordan tidak ada ya Pak. Saya telepon saya karena posisi di rumah sendiri. Saya minta maaf. Tadi sudah tak bangunin tapi kok nggak bisa bangun dia itu. Nanti perlu saya tegur juga ya Pak. Mohon maaf. Ya. Oke. Tapi direkam ya Pak ini ya? Ya, saya rekam. Direkam ya. Terima kasih juga anak-anak ya, semangat. Dan mungkin anak-anak yang belum aktif ikut Zoom bisa aktif ya Nak ya, karena sebentar lagi kenaikan kelas. Ya sayang Pak Guru sudah mempersiapkan dengan baik. Kalau anak-anak nggak mengikuti nanti nggak bisa bertanya kalau nggak jelas. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Pendi. Dan ini Zoom langsung ditutup ya Pak ya? Ya, ditutup Bu. Oke, ya terima kasih. Izin lift ya Pak ya. Iya, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Yana. Sampai ketemu lagi. Semangat ya. Ya, terima kasih Pak. Boleh live anak-anak, boleh.